wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan praktikum micro teaching, yakni keterampilan mengajar. Nah, sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai prolog. Nama saya Mbak Yama Tiara Dewi, NIM 220105130. Selanjutnya, saya sebagai pembukaan atas nama Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM 220105105. Saya sebagai pemateri pertama, nama saya Siti Rawdatul Mahani dengan NIM 22010105123. saya sebagai pemateri kedua, nama saya Nurlela Matullah dengan NIM 22010105197. Saya sebagai pemateri ketiga, nama saya Lupa Triatin dengan NIM 2201005. Saya sebagai penutur, nama saya Didi Ardiansa, NIM 22010051001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai praktikum micro teaching keterampilan mengajar ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana keadaan dari kelas 12 IPS 4. Jadi, kelas 12 IPS 4 ini memiliki siswa sebanyak 5, dan kelas ini dikenal sebagai kelas yang ekstrovert karena di setiap pembelajarannya siswanya sangat aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan, dan juga kelas ini sangat kondusif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya dan barokahnya ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ella Rahmatullah, Hadir, Bapak. Didi Ardiansa, Hadir Bapak. Hani, Hadir. Baik Ilma, Hadir. Lupa Sriati, Hadir, Bapak. hadir semua ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa, Nana? Dinamika penduduk, Pak. Nah, jadi ada yang tahu nggak di desa Jempong itu? Atau ada yang dari Jempong? Nah, Saya, Pak, dari Jepang. Nah, jadi di desa Jempong itu padat sekali penduduknya karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, kemarin kan kita sudah belajar dinamika penduduk. Yang kita tahu di daerah Jempong itu banyak sekali perpindahan penduduk dari desa ke kota, di mana banyak sekali orang-orang yang ingin belajar di sebuah universitas yang ada di kota Mataram. Bapak ingin sedikit bercerita terkait daerah Jempong ini. Di daerah Jempong ini sendiri, seringkali setiap hari Minggu itu dilakukannya sebuah kegiatan gotong royong, pembersihan jalan, dan interaksi-interaksi lainnya. Ini adalah sebuah contoh rasa yang timbul di dalam masyarakat, di mana di dalam masyarakat itu saling membantu, memiliki kesatuan, dan lain-lainnya. Jadi, di pertemuan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait materi interaksi sosial, seperti contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, Ibu sebelum melanjutkan materi tentang interaksi sosial, Ibu akan menanya terlebih dahulu. Jadi ada yang tahu definisi interaksi sosial? Saya tahu. Silahkan Ilma. Jadi interaksi sosial adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bagus, ada yang lain? Saya tahu. Silahkan Wawan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar kelompok, Bu. Baik, benar sekali. Jadi hubungan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok yang saling mempengaruhi dan membentuk hubungan sosial. Baik, ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama,
sosial, yaitu kontak, interaksi sosial, dan komunikasi. Nah, jadi ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, dari dua syarat tersebut ada yang pernah menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya? Saya belum. Silakan Ria. Hari ini saya bersalaman dengan ibu saya sebelum saya pergi sekolah. Nah, benar sekali. Ada yang lain? Saya belum. Silakan Didi. Saya berdiskusi dengan teman-teman sebangku saya saat kerja kelompok. Nah, jadi benar sekali, setiap di kegiatan kita sehari-hari itu tidak luput yang namanya kegiatan interaksi sosial. Baik itu ketika kita berkomunikasi dengan teman, keluarga, maupun dengan guru. Ada beberapa jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial individu antar individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Di sini ada yang tahu apa itu interaksi individu antar individu? Silahkan yang maju ke depan. Jadi ibu, interaksi sosial individu dengan individu itu adalah interaksi perorangan dengan perorangan ibu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saya menyapa teman sebaya saya ibu. Benar sekali. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang interaksi sosial individu dengan individu. Nah, di samping ibu ada contoh individu dengan individu. Selanjutnya ini ada gambar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya ibu akan membuat kelompok kalian dengan teman sebangku kalian. Lalu mendiskusikan terkait dengan pengertian, tujuan, dan jenis-jenis dari interaksi sosial tersebut. Wawan dan Didi kelompok 1 membahas tentang individu dengan kelompok. Lalu kelompok 2 berisikan Irma, Ani, dan Ella membahas tentang kelompok dengan kelompok. Lalu ibu akan memberikan waktu 5 menit. Bagus. 5 minutes later. Nah, sudah 5 menit ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, seperti yang digambarkan contoh 1 ini, interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi antar individu dengan kelompok adalah kegiatan hubungan timbal balik yang terjadi antara perorangan dengan suatu kelompok. Nah, tujuannya akan dijelaskan oleh teman sebangku saya. Tujuannya adalah mencapai tujuan bersama, menjalin hubungan sosial. Sekian Bu. Ya, bagus sekali. Nah, bagus sekali ya. Coba kelompok selanjutnya. Silakan maju. Baik Ibu, jadi interaksi kelompok dengan kelompok itu adalah interaksi antar dua kelompok atau antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tujuannya yaitu pertukaran informasi dengan sumber daya. Dan kerjasama antar kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti ini Bu, main bola. Ya, bagus sekali anak-anak. Silakan dulu. Ya, beri aplaus untuk kita semua anak-anak. Semuanya itu akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi cukup untuk pembelajaran hari ini, dan untuk pembelajaran besoknya kita akan membahas tentang dampak interaksi sosial.